Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Laila dengan NPM 11211162. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan perusahaan. Nah, rasio keuangan perusahaan itu apa sih? Kita mulai mengetahui dulu dari pengertiannya. Nah, pengertian dari rasio keuangan perusahaan itu adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Nah, biasanya rasio keuangan suatu perusahaan itu digunakan untuk menilai kinerja perusahaan ataupun untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, dan yang terakhir juga ada dan juga bisa digunakan sebagai membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita mempunyai suatu perusahaan dan kita menggunakan rasio keuangan perusahaan itu untuk membandingkan gitu, untuk mengetahui seberapa majunya ataupun seberapa lancarnya kinerja suatu perusahaan tersebut dengan perusahaan kita gitu kan. Nah, di sini pembagian rasio keuangan perusahaan itu terdapat ada 4 pembagian. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio aktivitas. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, di sini pengertian dari rasio likuiditas saya mengambil dari pengertian Kashmir 2015 di angka 170 yang menjelaskan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan dengan cara membandingkan komponen-komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva dengan total utang jangka pendek. Nah, kalau biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas perusahaan untuk melunasi utang atau kewajiban jangka pendek. Nah, di sini ada contohnya. Di atas ini ada contohnya. Di sini kita mempunyai contoh dari PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak laporan posisi keuangan ke konsolidasian. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya terdapat aset-aset yang diantaranya adalah ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kita menghitung aset tersebut dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, kemudian kita jumlahkan di total asetnya, seperti itu kan contohnya. Kemudian yang kedua adalah rasio profitabilitas. Nah, pengertiannya itu adalah rasio yang mengukur kemampuan aset dan kendali biaya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, contohnya bisa juga merupakan bahan evaluasi yang menunjukkan bisnis dalam perusahaan tersebut yang dikelola optimal dengan memanfaatkan semua aset. Contohnya adalah margin laba operasi, margin laba kotor, margin laba bersih, margin arus kas, ataupun rasio overhead. Ya, ini lebih ke laporan laba rugi ya. Contohnya di sini ada contoh laporan laba rugi dari PT Mayora Indah, laporan dan entitas anak ya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Nah, seperti pada laporan laba rugi biasanya, di laporan laba rugi biasanya ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, beban penjualan, beban umum dan administrasi, jumlah beban usaha, dan laba usaha itu hasil yang terakhirnya. Nah, di sana di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, kita menambahkan penjualan bersih dengan beban pokok penjualan dan menghasilkan laba bruto. Kemudian kita menambahkan beban usaha, beban yang terdiri dari beban penjualan, beban umum dan administrasi kita jumlahkan. Kemudian jumlah beban usaha dikurangi dengan laba bruto, dan kita dikurangi dengan laba bruto dan menghasilkan laba usaha, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu apa sih? Rasio solvabilitas itu adalah untuk mengukur penggunaan utang oleh perusahaan. Nah, contohnya biasa yang kita ketahui adalah rasio hutang terhadap modal, rasio hutang, dan rasio
ekuitas. Nah, rasio hutang terhadap modal itu membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas. Nah, kalau rasio hutang itu membandingkan total liabilitas dengan total aset. Nah, kita mempunyai contoh di sini, contoh secara general dari sumber saham agen. Di sini kita punya contoh laporannya yang terdiri dari utang total dan ekuitas total. Nah, di 2019 dan juga 2020. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini rasio untuk mengukur efektivitas pada aktivitas ataupun operasional perusahaan. Contohnya adalah rasio perputaran total aset. Nah, rasio perputaran total aset digunakan untuk menghitung aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Yang kedua ada rasio perputaran aset tetap. Nah, biasanya ini digunakan untuk memanfaatkan aset. Nah, di sini kita punya contoh laporan rasio aktivitas. Yang di sini kita punya contoh rasio aktivitas. Nah, yang terdiri aset lancar dan juga hutang lancar ya. Aset lancar yang terdiri dari kas dan bank, piutang dagang, persediaan. Jadi di sini total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap jadi jumlah aktiva atau jumlah asetnya itu 28.500.000 ya. Yang bagian hutangnya itu total hutang lancar ditambah total ekuitas. Jadi total hutang dan ekuitas sebesar 28.500.000. Jadi total aktiva atau total aset dengan total hutang dan ekuitas itu harus sama gitu ya. Baik, mungkin seperti itu penjelasan mengenai rasio keuangan terhadap perusahaan. Semoga penyampaian yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.